Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Azril Falah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Analisis framing itu sendiri adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana metode itu mengemas dan membingkai suatu berita ataupun sebuah peristiwa yang sama, tetapi dibingkai dan dikemas dengan cara yang berbeda. Nah, framing itu sendiri adalah proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan pada aspek tertentu dari peristiwa tersebut. Entah itu melalui kata-kata, gambar-gambar, kalimat, bahkan sampai kerangka-kerangka tertentu yang digunakan oleh masing-masing media. Biasanya juga, analisis framing itu digunakan dalam menganalisis berita-berita yang bersifat sosial politik. Misalnya seperti terjadi investasi kelapa sawit. Itu biasanya masyarakat ada yang setuju atau tidak setuju terhadap peristiwa tersebut. Lalu media juga biasanya memiliki kerangka-kerangka tertentu untuk memberitakan hal tersebut. Atau saat terjadinya demo mahasiswa, media-media itu biasanya memiliki bingkainya masing-masing, seperti ada yang memojokkan salah satu pihak dan ada yang mencari kesalahan. Itulah bagaimana media itu bisa membingkai suatu realitas sosial menjadi realitas media. Di dalam analisis framing itu sendiri sebenarnya ada banyak sekali model-model. Dan di sini saya akan menjelaskan setidaknya ada 3 model dalam analisis framing. Yang pertama itu model Zong dan Pan dan Kosicki. Lalu yang kedua adalah model Robert Enman, dan yang ketiga adalah model Compson dan Modigliani. Untuk model Zong dan Pan dan Kosicki, di model ini kita bisa membedah suatu peristiwa dengan melihat dari sintaksisnya, skrip, tematik, dan juga retorisnya. Nah, jadi dari 4 perangkat tersebut yang bisa digunakan dalam model ini, yaitu yang pertama adalah sintaksisnya, yang meliputi dari headline berita, terus juga lead-nya, lalu latar informasi, kutipan, dan juga sumber. Terus yang kedua itu adalah skrip. Di skrip ini, kita bisa melihat kelengkapan beritanya apakah sudah menggunakan 5W, 1H. Terus selanjutnya ada retoris, yaitu melihat bagaimana media menggunakan bahasa persuasif dan upaya-upaya untuk mempengaruhi opini publik dengan melihat leksikonya, terus juga grafis metafora, serta media-media yang digunakan. Dan yang terakhir adalah tematik, yaitu bagaimana media itu menulis beritanya dan mengungkapkannya dalam bentuk kalimat. Lalu ada model Robert Enman. Model ini tuh terbagi ada 4 perangkat untuk melabeli suatu peristiwa. Untuk perangkat pertama yaitu divider problem, itu bagaimana media ini mendefinisikan masalah-masalah atau peristiwa tersebut yang diangkat. Lalu terus yang kedua adalah diagnose cause, yaitu dengan memperkirakan sumber masalahnya itu apa. Lalu yang ketiga adalah make moral adjustment, yaitu bagaimana media membuat keputusan moral atau berita yang sudah dibingkai. Lalu yang keempat adalah recommendation, yaitu menekankan pada penyelesaian dan juga bagaimana media itu memberikan rekomendasi-rekomendasi atau jalan tempuh untuk menyelesaikan masalah dari peristiwa tersebut. Lalu model yang ketiga itu adalah model dari Compson dan Modigliani. Nah, di sini tuh sebenarnya terbagi menjadi 2 perangkat besar, yaitu perangkat framing device dan yang kedua adalah real listening device. Nah, pada framing device ini sendiri kita bisa melihat nih dari metafornya atau frasanya dari berita yang dibingkai oleh media. Dan juga yang terpenting dalam framing device itu adalah bagaimana gambar yang kita tampilkan. Terus untuk perangkat yang kedua itu adalah reasoning device. Itu untuk melihat 2 hal, yaitu premis dasar atau klaim-klaim moral dan juga konsekuensi apa yang ditawarkan oleh media. Sebenarnya analisis framing ini adalah untuk menganalisis bagaimana media-media itu membingkai suatu peristiwa dengan kerangka-kerangka tertentu, dan sebenarnya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi terkait analisis framing ini, seperti faktor ideologi dan juga faktor kepemilikan media. Lalu selanjutnya adalah analisis naratif, adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan cerita atau narasi yang terdapat dalam data penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna pengalaman dan juga perspektif yang terkandung dalam cerita yang diberikan oleh partisipan dari penelitian. Nah, dalam analisis naratif itu, peneliti berfokus pada elemen-elemen, contohnya seperti plot, karakter, tema, dan juga struktur naratif untuk mengungkapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Selanjutnya, apa sih sebenarnya pentingnya dari analisis naratif ini? Dalam metode penelitian ini sebenarnya terletak pada kemampuan dan melampaui data mentah dan menggali pemahaman yang lebih dalam lagi tentang cerita yang ada di balik data tersebut.
Analisis naratif itu sendiri memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa kompleksitas dan konteks sosial yang terkait dengan pengalaman yang diceritakan oleh partisipan. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk mengenali dan mengungkapkan elemen-elemen yang mungkin tidak terdeteksi melalui metode analisis kualitatif dan metode penelitian lainnya. Untuk langkah-langkahnya itu sendiri bisa dilakukan dengan yang pertama, yaitu pengumpulan data dan pembacaan. Lalu pemahaman awal, mengidentifikasi tema dan pola serta analisis dan interpretasi unik untuk mengumpulkan data sendiri. Itu bisa kita lakukan dengan melalui wawancara observasi, dokumen atau sumber lain yang relevan dengan subjek penelitian. Lalu setelah data-data terkumpul, peneliti membaca dan memahami isi cerita secara keseluruhan untuk mendapatkan pemahaman awal tentang cerita, pengalaman, dan makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dalam cerita atau narasi ini juga melibatkan pengkodan atau pencatatan elemen-elemen yang saling terkait dan membentuk pola tertentu. Proses ini membantu peneliti dalam mengorganisasi data dan mengungkapkan hubungan yang ada di antara mereka. Nah, di tahap yang terakhir adalah analisis dan interpretasi, di mana peneliti menganalisa temuan yang muncul dari analisis naratif dan menjawab untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Peneliti mungkin menggunakan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang ada dan pendekatan kualitatif lainnya untuk membantu dalam interpretasi dan pengungkapan makna yang terkandung dalam cerita. Analisis naratif itu sendiri dapat digunakan dalam berbagai bidang penelitian, termasuk studi kualitatif psikologi, sosiologi, dan humaniora. Metode ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas dan kedalaman pengalaman manusia, serta memperkaya pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Lalu selanjutnya adalah analisis semiotika. Analisis semiotika dalam metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan tanda-tanda dan makna yang terkandung dalam data kualitatif yang dikumpulkan. Metode ini membantu peneliti dalam menggali pemahaman mendalam tentang konstruksi sosial budaya dan identitas yang muncul dalam data kualitatif, seperti wawancara, observasi, maupun dokumen. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis semiotika memberikan pendekatan yang mendalam dan holistik dalam memahami makna yang muncul dari tanda-tanda yang ada di dalam data. Langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam metode penelitian kualitatif itu meliputi yang pertama, itu pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data kualitatif seperti wawancara observasi atau dokumen yang berkaitan dengan fenomena inteliti. Data ini mungkin bisa berupa sebuah teks lisan, teks tertulis, gambar maupun rekaman audio atau video. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasikan tanda-tanda. Tanda-tanda ini dapat berupa kata-kata atau gambar simbol gestur maupun tindakan yang memiliki potensi untuk menciptakan sebuah makna. Lalu penting juga untuk memperhatikan bahwa tanda-tanda ini hanya memiliki makna literal, tapi juga mencerminkan konvensi, budaya, norma, dan konteks sosial yang relevan. Lalu di langkah ketiga yaitu analisis struktur. Tanda peneliti menganalisis struktur tanda dalam data yang mana ini melibatkan pemahaman terkait tentang hubungan antara elemen-elemen tanda seperti signifir ataupun rendah. Dan signifir atau penandanya, nah peneliti ini juga memperhatikan hubungan antara interpretasi makna setelah struktur tanda dianalisis tadi. Peneliti menginterpretasikan makna yang terkandung dalam tanda-tanda tersebut ini juga melibatkan untuk pengungkapan cara di mana tanda-tanda tersebut merefleksikan dan membentuk pemahaman tentang dunia norma nilai dan ideologi yang ada dalam data kualitatif yang diteliti. Lalu yang kelima, konteks sosial dan budaya. Analisis semiotika dalam metode penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya, di mana tanda-tanda tersebut sering terlihat dan sering digunakan peneliti. Perlu memperhatikan bagaimana tanda-tanda tersebut diterima, diinterpretasikan, dan dipahami oleh individu atau kelompok dalam konteks budaya mereka. Konteks ini membantu dalam memahami makna yang muncul dari tanda-tanda dalam hubungannya dengan konstruksi sosial budaya dan identitas yang spesifik. Lalu langkah yang terakhir adalah interpretasi kritis, yang mana dalam interpretasi kritis ini adalah metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk melihat di balik makna literal dari tanda-tanda dalam data dan mengeksplorasi implikasi yang lebih dalam. Hal ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana tanda-tanda tersebut terlibat dalam konstruksi sosial, bagaimana mereka mempengaruhi relasi kekuasaan,
dan bagaimana mereka membentuk pemahaman individu atau kelompok tentang realitas yang mereka pahami. Peneliti juga dapat menerapkan konsep dan teori semiotika yang relevan untuk membantu memahami konteks makna yang terkandung dalam bentuk kualitatif. Misalnya, teori, icon index, dan simbol dalam semiotika ini juga memiliki manfaat dalam mengungkapkan lapisan makna yang kompleks dan mendalam dalam data kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan konstruksi sosial budaya dan identitas yang muncul dari tanda-tanda di dalam sebuah data. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan saya dalam menyampaikan hal-hal yang saya sebutkan tadi, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.